Ya. Sudah Pak Guru rekam? Halo, suara Pak Guru jelas ya? Halo, jelas ya? Oke. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mbak Fania. Nah, kita langsung saja mulai ya, sudah direkam, sudah jam 10 juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Fania? Suaranya kurang keras. Oh, kurang keras ya. Sebentar. Sudah Pak Guru kerasin dong. Keras kok, Pak. Sudah keras ya. Oh, berarti ya. Punya Mbak Fania dibesarin coba laptopnya atau itunya ya, atau HP-nya. Pak Guru udah keras banget nih. Oke, ya. Oke ya, kita langsung aja mulai. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mas Nizam. Ya, kita langsung mulai saja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kita di sini hari Rabu, kita bertemu lagi belajar bersama Pak Guru ya, kelas 4. Kelas 4 ini ya. Dimatikan dulu coba Mbak Desta, Mas Ganes, mic-nya dimatikan dulu ya. Gantian Pak Guru yang bicara. Oke, sekarang hari Rabu ya, kemarin kita habis merayakan Idul Adha ya. Ada yang motong kambing, ada yang motong sapi ya, yang berkorban. Pak Guru ucapan selamat ya, karena sudah potong sapi Pak Guru. Iya, Mbak Tata potong sapi ya. Pak Guru ucapan selamat karena sudah berkurban di tahun ini. Semoga amal kurbannya bisa diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya. Bagi yang belum berkurban, ya, Mbak Vina tolong dimatikan dong mikrofonnya. Ya. Bagi yang belum berkurban, bisa berkurban untuk tahun depan lagi ya. Kumpulkan uang dari sekarang, disisihkan ya, tetap semangat ya, walaupun dalam masa seperti ini berkurban itu tetap penting ya. Kita sisihkan sebagian harta kita untuk berbagi kepada sesama. Itu intinya itu ya, berbagi kepada orang lain, berbagi pada orang yang membutuhkan. Itu inti dari atau esensi dari berkurban. Nah, sekarang juga ada nih yang masih motong sapi sama kambing. Hari ini juga ada. Tadi Pak Guru lihat di beberapa daerah, beberapa masjid juga ada yang masih sedang motong sapi. Nah, ini sampai hari ketiga ya, hari ketiga. Berarti sampai besok maksimal itu masih bisa menyembelih hewan kurban. Nah, bagi yang makan daging ya, harap berhati-hati ya, walaupun kalian masih kecil ya, jangan terlalu banyak ya. Sedikit-sedikit saja boleh, jangan terlalu banyak. Apalagi daging kambing ya, lemaknya bahaya itu ya. Selain perengus juga lemaknya berbahaya, bisa menyebabkan darah tinggi ya. Walaupun kalian masih anak-anak, masih anak kecil, tetap harus menjaga kesehatan. Jangan terlalu banyak. Karena sesuatu yang terlalu banyak itu pasti akan menimbulkan penyakit. Ya, seperti itu. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, yuk kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga pelajaran di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, siapa yang mau mimpin berdoa? Aku. Yo, yang belum siapa? Kemarin yang belum. Mbak Fania. Ayo, Mbak Fania. Ya, Mbak Fania. Yuk disiapkan teman-temannya. Siap, gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Islamidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma wa amin Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, dimatikan lagi yuk. Oke, ya kita sudah berdoa dan barang tentu lagi juga kita sudah berdoa kepada orang tua, mendoakan orang tua supaya sehat selalu yang masih hidup ya, dan yang sudah meninggal kalaupun ada bisa tenang ya, tenang menghadap Sang Maha Pencipta itu. Oke, sebelum pelajaran kita mulai lagi setelah berdoa kita menyanyikan lagu 17 Agustus ya, bentar lagi kita mau merayakan hari kemerdekaan kita. Nah, kita menyanyikan lagu 17 Agustus ya, hafal? Hafal ya, nyalakan mic-nya semua, yang keras, yang semangat ya. Yuk, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka dan bangsa. Akhirnya bangsa Indonesia merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Tetap setia mempertahankan Indonesia. Tetap setia membela negara kita. Ya, bentar lagi kita merayakan hari kemerdekaan ya. Kita tetap semangat dalam memerangi COVID. Nah, harus tetap semangat, jangan berkecil hati. Insya Allah COVID sudah akan hilang, seperti itu aja ya. Oke, sekarang kita ke pelajaran IPA. Ada yang sudah belajar pagi kali ini? Pelajaran IPA ada yang sudah belajar hari ini? Belum? Ya, coba kalian buka halaman 51. Pak Guru bacakan kompetensi dasar, ya, kompetensi dasar ya, KD 3.6, yaitu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Kemudian KD 4.6 menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat menentukan bagian-bagian dari telinga. Kemudian cara kerja indera pendengar, gangguan pada indera pendengar, cara memelihara kesehatan indera pendengar, serta fakta-fakta mengenai telinga. Nah, kita selama ini hanya bisa melihat telinga dari bagian luar ya. Bagian dalam kita masih belum mengetahui. Nah, sekarang kita belajar bagian-bagian telinga. Itu ada gambar di buku ya. Ada gambar bagian-bagian dari telinga. Nah, bagian dari telinga itu, telinga dibagi menjadi 3 bagian. Ya, itu telinga kalian tuh. Yang terlihat hanya telinga bagian luar saja, ini daun telinga namanya. Ya, itu telinga bagian luar. Ternyata telinga itu ada telinga bagian luar yang kita lihat, terus telinga bagian tengah yang ada di tengah, serta telinga bagian dalam sana. Kalau kita lihat buat kamera kecil dimasukkan ya, itu nanti bisa terlihat bagiannya. Nah, kita tidak usah susah-susah ya pakai kamera kecil. Kita lihat gambarnya aja di sini. Nanti kita tampilkan video tentang bagian-bagian dari telinga. Nah, bagian telinga dibagi jadi berapa bagian tadi? Pak Guru bilang dibagi jadi berapa bagian? 3. Apa saja? Telinga bagian luar, telinga bagian tengah, telinga bagian dalam. Ya, itu kita lihat sepintas.
ada bagian luarnya itu ada namanya daun telinga, kuping. Nah ini kuping yang kita tampak dari luar itu kuping atau daun telinga. Fungsinya sebagai apa? Ada yang tahu? Coba dibacakan tuh fungsi daun telinga. Untuk mendengar. Sebagai alat menangkap ya, sebagai menangkap ya, menangkap gelombang suara dari luar ya. Makanya ini agak keluar ya. Semakin panjang telinganya berarti daya tangkap terhadap suaranya itu semakin bagus. Contohnya saja kelelawar. Kelelawar telinganya seperti kita tidak? Tidak ya? Agak panjang ke sini ya. Nah, agak panjang ke sini. Nah, itu untuk menangkap suara-suara kecil yang tidak terdengar oleh manusia. Nah, kelinci, telinganya panjang. Itu bisa mendengar gerakan atau suara-suara yang kecil. Nah, itu bagian luar, ada daun telinga, ada lubang telinga, ada kelenjar minyak. Yuk coba kita ini Pak Guru mau share screen coba. Ini ada video nih tentang bagian-bagian dari telinga. Pak Guru share dulu. Sudah terlihat videonya? Sudah. Ya. Dengar apa tidak suaranya? Videonya? Nggak ada suaranya. Oh, ada suaranya. Ini ada suaranya? Terdengar? Enggak. Suaranya. Terdengar ada suaranya? Enggak. Ya. Enggak. Kalian lihat saja ini gambarnya ya. Nah, ini telinga. Ini telinga luar, telinga dalam, telinga tengah. Nah, ini telinga luar itu menampung gelombang bunyi. Telinga luar terdiri atas 3 bagian. Pertama, daun telinga ini fungsinya menangkap gelombang bunyi. Nah, ya, dapat melindungi telinga dari kotoran. Bagian kedua itu lubang telinga. Terletak di sini. Tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Saluran pendengaran. Saluran pendengaran. Penghubung lubang telinga dengan gendang telinga. Kita punya gendang ya di dalam telinga. Saluran. Saluran pendengaran berfungsi meneruskan gelombang bunyi ke gendang. Tuh, telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Sekarang telinga tengah. Pada bagian ini ada tulang pendengaran namanya. Telinga tengah itu ada gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi. Gendang telinga berfungsi menerima gelombang bunyi yang diterima. Ada tulang pendengaran, ada 3, tulang martil, tulang landasan, sama tulang sanggurdi namanya. Menghubungkan gendang telinga dengan tingkap jorong yang ada di dalam. Nah, ini saluran Eustachius. Telinga dalam ini. Bagian telinga dalam itu ada tingkap oval atau tingkap jorong
Ada tingkap bundar. Koklea atau rumah siput. Seperti cangkang rumah siput. Nah, ada saraf pendengaran di situ ya. Tuh, iklan. Ntar, nunggu iklan dulu. Ada iklannya. Oh, sudah selesai. Oke. Ya, itu tadi ya. Bentar, Pak Guru stop screen dulu. Nah, itu tadi bagian-bagian telinga. Nah, sekarang kita ulas lagi. Bagian-bagian telinga. Itu ada bagian luar, bagian tengah, bagian dalam. Ya, bagian luar apa saja? Ada berapa itu bagian luar? Ada berapa bagian luar? Daun telinga. Daun telinga, ada lubang telinga, ada kelenjar minyak. Ya, ada kelenjar minyak. Nah, daun telinga, yuk dibaca itu berfungsi sebagai, coba dibaca bareng-bareng. Daun telinga. Daun telinga berfungsi sebagai alat penangkap gelombang suara dari luar. Lubang telinga fungsinya sebagai jalan masuk bunyi ke dalam telinga. Kelenjar minyak saluran telinga luar. Minyak dihasilkan dari dinding saluran telinga. Minyak ini disebut serumen. Berfungsi membunuh serangga yang masuk dalam telinga. Minyak juga berfungsi membasahi lubang telinga agar tidak kering. Ya, oke. Telinga bagian tengah. Ya, itu selaput pendengaran gendang telinga merupakan selaput tipis yang paling peka terhadap suara. Berfungsi untuk menerima getaran bunyi yang ditangkap daun telinga. Tulang pendengaran yang terdiri dari tulang martel, tulang landasan, dan tulang sanggurdi berfungsi untuk menghantarkan getaran dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Ketika tulang tersebut dinamakan osikel. Nah, ya, sudah ya. Tadi telinga bagian luar tuh ada namanya kelenjar minyak. Ya, kalau kalian masukkan jari ke dalam telinga, ya telinga kita berminyak. Ya, itu karena ada kelenjar minyaknya. Tujuannya apa? Yo, Mbak Desta matikan dulu dong. Mbak Desta matikan dulu. Oke, ya. Oke. Ya, di dalam telinga ada namanya kelenjar minyak. Kalau jari kita dimasukkan ke telinga, pasti jari kita berminyak. Ya, tapi harus hati-hati, jangan terlalu ke dalam masukannya. Ya, tapi harus pelan-pelan. Itu menandakan menandakan ada minyak di dalam daun telinga. Itu tujuannya apa? Di dalam lubang telinga ada minyak. Tujuannya untuk membunuh serangga. Ya, kalau misalnya nyamuk masuk ke dalam telinga, itu nanti nyamuknya bisa mati ya. Tuh, untuk membunuh serangga yang masuk ke dalam telinga. Juga untuk membasahi dari lubang telinga supaya tidak terlalu kering ya lubang telinganya. Sekarang telinga bagian tengah. Ada apa saja telinga bagian tengah? Ada apa saja? Ada 3 ya. Ada 3 bagian di tengah. Ada selaput pendengaran atau gendang telinga ya.
Kita manusia kenapa bisa mendengar? Karena ada gendang telinga di sini ya. Terus kemudian telinga bagian tengah berikutnya adalah tulang pendengaran. Betul. Yang ketiga saluran eustachius. Ya dibacanya eustachius. Dibacanya eustachius. Ya, apa itu eustachius? Nanti kita bahas ya. Selaput pendengaran atau gendang telinga itu merupakan selaput tipis seperti membran gendang gitu loh, tipis ya, yang paling peka terhadap suara, berfungsi untuk menerima getaran bunyi yang ditangkap daun telinga ya. Makanya kalau kalian ngodek kopok di dalam jangan terlalu ke dalam, nanti takutnya kena gendang telinganya jadi pecah ya, karena selaputnya tipis sekali. Harus hati-hati ya kalau membersihkan telinga di dalam. Harus hati-hati pakai cotton bud, jangan terlalu ke dalam. Nanti takutnya mau merusak dari gendang telinga karena selaputnya tipis sekali ya, harus hati-hati. Kemudian tulang pendengaran ada berapa? Ada 3. Tulang martil, landasan, sama sanggurdi. Ya, tadi di video ada namanya tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi. Fungsinya untuk menghantarkan getaran dari gendang telinga ke telinga bagian dalam, menghantarkan getaran, ya, getaran suara. Ketiga tulang tersebut dinamakan osikel, namanya osikel ya. 3 tulang pendengaran, ada tulang martil, landasan, sama sanggurdi. Itu. Kemudian yang ketiga apa? Tulang bagian tengah yang ketiga saluran eustachius. Ya, yuk coba dibaca tuh. Saluran eustachius siapa? Coba dibaca. Saluran eustachius menghubungkan. Yo, dibaca coba. Yang menghubungkan telinga bagian tengah dan rongga mulut. Saluran eustachius berguna untuk menyeimbangkan tekanan udara pada telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. Proses masukkan suara ke telinga tengah yaitu daun telinga menyalurkan gelombang suara ke saluran telinga. Gelombang ini memantulkan di ujung gendang telinga dan ujung gendang telinga dan membuatnya bergetar. Gelombang ini diteruskan ke osikel sehingga getaran menjadi lebih keras. Sehingga getaran menjadi lebih keras. Ya, oke itu saluran eustachius, itu menghubungkan telinga dengan mulut. Ya, ternyata telinga dan mulut itu berhubungan. Nah, ada hubungannya di dalam. Ya, mulut sama telinga itu saling berhubungan. Dihubungkan namanya saluran eustachius. Ya, mulut sama telinga berhubungan. Hidung dengan mulut juga berhubungan, ya, semua berhubungan. Jangan kira telinga tidak ada hubungan dengan mulut. Ada saluran untuk menghubungkan ke mulut, ya. Itu namanya saluran eustachius. Kemudian telinga bagian dalam ada apa saja itu? Ada 4 bagiannya. Apa saja? Ada rumah siput atau koklea, ya, tingkap jorong namanya, tingkap bundar, sama saluran setengah lingkaran. Nah, tadi di video ada ya, kalian bisa buka lagi di YouTube, banyak sekali itu video tentang alat pendengaran kita, bagian luar, bagian tengah, bagian dalam. Telinga bagian dalam atau koklea atau rumah siput, itu di dalamnya terdapat ujung saraf pendengar, ada sarafnya, yang meneruskan ke otak sini, ya. Nanti hubungannya dengan saraf, ya, istilahnya kayak kabel. Kabelnya dalam motor itu di bagian dalam itu hubungan dengan otak, itu ada kabelnya kecil-kecil banget. Nah, itu namanya saraf, ya. Itu untuk menghantarkan bunyi menangkap bunyi ya, dari yang ditangkap telinga menuju ke otak. Nah, supaya otak itu bekerja. Apa reaksinya? Nah, itu contohnya Mas Nizam bicara, halo Pak Guru. Nah, misalnya seperti itu ya. Mbak Desta dimatikan dulu dong. Ya. Misalnya Mas Nizam bilang, halo Assalamualaikum Pak Guru. Pak Guru nangkap suaranya, diteruskan di saraf ke otak. Nah, otak memproses supaya, ayo Pak Guru, balas salamnya. Nah, Pak Guru baru balas lewat mulut. Seperti itu cara kerjanya, ya. Jadi suara ditangkap sama daun telinga, kemudian diteruskan di saraf, di kabel-kabel kecil itu ya ke otak. Nah, otak memproses bagaimana cara reaksinya, ya. Seperti tadi Mas Nizam, misalnya,
Halo, assalamualaikum Pak Guru. Pak Guru menangkap suara itu, kemudian diteruskan ke otaknya Pak Guru bekerja untuk menjawab salam tersebut. Pak Guru jawab lewat mulut. Waalaikumsalam Mas Nizam, bagaimana kabarnya? Seperti itu ya, itu mekanisme dari penangkapan telinga menuju otak, otak diteruskan ke mulut. Nah, supaya bereaksi. Itu ya, yang meneruskan adalah rumah siput atau koklea. Kemudian ada tingkap corong dan juga tingkap bundar. Nah, yang keempat adalah saluran setengah lingkaran. Pada bagian pangkal 3 saluran setengah lingkaran itu terdapat sakulus sakulus dan utrikulus untuk mengetahui gerak badan yang berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, terus kemudian cara kerja pendengaran tadi ya sepintas sudah Pak Guru jelaskan cara kerja pendengaran. Yuk coba dibaca bareng-bareng, ada 3 caranya. Ayo coba mic-nya dinyalakan. Yang pertama, gelombang bunyi. Ayo. Cara kerja Gelombang bunyi dari luar diterima oleh daun telinga. Bunyi yang ditangkap oleh daun telinga masuk ke lubang telinga untuk diteruskan ke gendang telinga. Gelombang bunyi menggetarkan gendang telinga membuat tulang pendengaran juga ikut bergetar. Rambut bergetar. Rumah siput meneruskan getaran itu ke ujung saraf pendengaran. Lalu saraf pendengaran menyampaikan rangsang bunyi tersebut ke otak. Nah, itu ya. Perhatikan bagan berikut. Nah, ada bagan nih ya. Bagan tentang cara kerja. Dalam rumah siput, rumah siput meneruskan getaran itu ke ujung saraf pendengaran. Lalu saraf pendengaran menyampaikan rangsang bunyi tersebut ke otak. Ya, itu. Nah, itu mekanismenya ada 3 caranya ya. Itu disajikan ke lebih detailnya di ada bagian ya. Pertama ada gelombang bunyi. Gelombang bunyi masuk. Seperti tadi ya, Mas Nizam, halo, assalamualaikum Pak Guru. Itu namanya gelombang bunyi masuk. Ya, kemudian ditangkap sama daun telinga. Daun telinganya ditangkap sama Pak Guru nih. Daun telinganya Pak Guru ditangkap. Oh, ada suara masuk nih, suara Mas Nizam. Nah, itu. Terus kemudian lubang dan saluran telinga diteruskan ke lubang telinga. Tadi yang berupa lubang ya, masuk ke dalam. Kemudian ditangkap sama gendang telinga. Gendang telinga ditangkap. Nah, dari situ suaranya menggetarkan dari tulang pendengaran. Ya, tulang pendengaran itu ada 3 tadi ya. Tulang martil, landasan, sama sanggurdi bergetar. Nah, kemudian getaran tersebut ke rumah siput. Di rumah siput seperti itu. Rumah siput itu di dalamnya ada saraf-saraf pendengaran seperti kabel kecil-kecil itu tadi. Ya, dari saraf pendengaran tadi diteruskan ke otak. Nah, nanti otak menerima rangsang suara. Ya, tadi seperti tadi contohnya Mas Nizam, halo Pak Guru, selamat siang. Nah, langsung diteruskan di otak, otak baru menerjemahkan ke mulut. Ayo mulut segera berbicara karena ada rangsangan bunyi dari Mas Nizam seperti itu. Ya, itu mekanisme dari indera pendengaran kita. Ya. Hebat sekali ya, Allah menciptakan telinga yang dihubungkan dengan otak, otak diproses kemudian ke mulut untuk diucapkan. Ya, rumit sekali ya. Allah itu maha hebat, maha luas ilmu pengetahuannya ya. Kita kalah, kita belum ada apa-apanya. Tuh ya. Terus kemudian berikutnya gangguan pada indera pendengaran. Ada apa saja tuh? Ada berapa? Ada 7 ya. Apa saja coba? Yang pertama, gangguan pendengaran yang paling bawah itu, yang bawah. Yang di bawahnya bagan tadi itu. Ada gangguan pendengaran. Yang pertama, tuli itu budeg. Ya, bahasa Jawanya budeg. Oh, budeg. Kayak siapa? Perannya Haji Bolot, budeg. Ya, budeg gak denger. Ya.
apa yang ditanyakan A jawabannya B, ya itu. Tuli itu maksudnya apa, Pak Guru? Tuli itu budeg, apa ya bahasa Indonesia? Tuli, nggak mendengar, kurang mendengar, pendengarannya berkurang. Nggak bisa mendengarkan. Tidak bisa mendengarkan ya. Misalnya Mas Izam ngomong A, nanti dijawabnya B, beda lagi ya. Itu namanya tuli. Tuli ada tuli konduksi dan tuli saraf. Sebabnya tuli itu kenapa? Nah, ya, ini nanti kita belajar di sini nih tuli. Tuli itu ada dua ya, ada tuli konduksi dan tuli saraf. Tuli itu terjadi karena, nah ini ada gangguan mengantarkan suara ya, tidak tersampainya suara ke gendang telinga itu karena bermasalah tuh telinganya ya. Hal ini terjadi di bagian telinga luar dan tengah ya, tidak bisa mengantarkan bunyi yang diterima. Penyebab tulinya ada penebalan atau pecahnya gendang telinga. Nah, gendangnya pecah. Nah, hati-hati ya bagi yang membersihkan telinga pakai cotton bud ya, jangan terlalu ke dalam karena bisa merusak gendang telinga. Tadi Pak Guru di dalam di awal sudah berbicara ya, seperti itu. Kemudian ada penyumbatan saluran telinga tengah oleh minyak serumen atau benda-benda ya, ada penyumbatan di dalam sehingga tidak masuk gendang telinga, tidak bisa menangkap suara. Itu kemudian ada pengapuran atau ada ada seperti kerikil pengapuran di dalam telinga, di dalam tulang pendengaran ya, ada seperti semacam benjolan ya di dalam tulang pendengaran, itu juga bisa menjadi tuli ya, atau tidak bisa mendengar. Kemudian tuli saraf yang kedua itu terjadi bila terdapat kerusakan saraf. Di dalam saraf kabelnya ada yang pedot, misalnya kabel yang menghubungkan ke otak dari pendengaran telinga ke otak itu ada yang tersumbat atau putus ya, itu rumit sekali ya, dokter pun sangat susah itu untuk memperbaikinya karena kabelnya kecil banget, sarafnya sangat kecil sekali ya. Itu penyakit tuli ini biasanya tidak dapat disembuhkan, nah karena saraf Bisa putus. bisa jadi putus karena ada gangguan di sini ya. Bisa jadi putus, sarafnya katanya kecil banget kayak kabel, serabut kabel itu kan tipis kecil. Nah, kenapa? Karena ada gangguan, ada penyakit ya, seperti itu. Jatuh di aspal ya, jadi ini jadi sarafnya bisa putus juga bisa di sini ya, makanya harus hati-hati karena pendengaran itu sangat penting ya, harus hati-hati kalau naik kendaraan atau jalan kaki atau gelewean. Nah, apalagi gelewean itu biasanya gelewean ya, itu hati-hati. Apalagi ke daerah telinga, bahaya ya itu. Terus kemudian ada gangguan pendengaran namanya otitis eksterna. Apa itu otitis eksterna? Ya coba kita baca bareng-bareng. Otitis eksterna atau swimmer ear. Dibaca coba nomor 2 tuh. Otitis eksterna atau swimmer ear merupakan peradangan pada telinga luar adalah infeksi pada telinga dalam yang mengendalikan fungsi pendengaran dan menjaga keseimbangan tubuh. Gangguan pada telinga ini dapat menjadi akibat otitis media yang tidak diobati dan infeksi virus atau bakteri di telinga. Gejala infeksi telinga bagian dalam meliputi pusing, sulit berdiri atau duduk, mual, muntah, telinga berdenging, sakit telinga, dan kehilangan ya. Oke, itu nomor 4 ya. Kita nomor 2 dulu, otitis eksterna atau swimmer ear itu peradangan pada telinga luar. Telinga luar tuh radang, ada radang ya, ada
pendarahan di bagian telinga luar. Gangguan ini biasanya terjadi jika telinga kita sering kemasukan air. Nah, kalau kemasukan air bisa radang ya, hati-hati. Itu misalnya karena berenang. Nah, kalau berenang hati-hati kemasukan air terlalu sering ya. Telinga yang sering kemasukan air akan menjadi basah dan lembab. Nah, itu makanya gunanya minyak yang di dalam telinga itu tadi minyak kelenjar minyak ya. Itu fungsinya untuk melumasi telinga supaya tidak basah ya. Itu selain karena liang telinga yang sering basah, otitis eksterna juga bisa disebabkan oleh hal lain seperti terlalu sering atau terlalu kuat membersihkan telinga tuh, terlalu ngodeknya terlalu dalam, terlalu kuat ya, harus hati-hati membersihkan telinganya. Luka atau cedera. Nah, habis luka misalnya masukkan benda asing, masukkan kerikil misalnya di sini. Waduh, lagi ngapain tuh ya? Telinga masukkan kerikil. Bahaya, hati-hati. Atau masalah pada kulit telinga, misalnya kulit kering atau eksim atau urap, ya itu juga bermasalah. Itu otitis eksterna. Kemudian ada otitis media, gangguan pada telinga bagian tengah disebabkan karena virus atau bakteri. Ya, itu karena virus. Otitis interna atau nomor 4 tadi ya, nomor 4 itu yang tidak bisa, ini sulit disembuhkan ini. Infeksi pada telinga dalam yang mengendalikan fungsi pendengaran dan menjaga keseimbangan tubuh. Gangguan pada telinga ini dapat terjadi akibat otitis media yang tidak diobati ya. Makanya kalian kalau ada gangguan pendengaran langsung lapor kepada ayah ibu ya. Ini ada mendenging misalnya, suaranya mendenging ini atau suaranya atau telinganya sepertinya tidak bisa mendengar misalnya, harus langsung ngomong ya, jangan malu-malu, segera langsung diobati nanti sama ayah ibunya ya, segera diobati supaya tidak infeksi. Gejala infeksi telinga bagian dalam itu seperti vertigo itu kepala pusing tapi bagian sebelah tidak pusing semuanya tapi hanya sebelah kepala, vertigo namanya ya. Kemudian pusing, sulit berdiri atau duduk, tidak bisa duduk karena geleyengan. Seperti ini geleyangan ya, seperti habis naik kereta yang undar itu, ya, yang berputar itu ya, itu. Kemudian mual, telinga berdenging, itu suatu penyakit ya. Makanya kalau telingamu berdenging langsung laporan kepada ayah ibumu. Kemudian telinganya sakit juga kehilangan pendengaran. Karena gendang telinga pecah. Nah ini bahaya nih ya. Gendang telinga pecah atau membran timpaninya merupakan selaput tipis yang memisahkan saluran telinga dan telinga bagian tengah. Jika terjadi gangguan pada telinga, gendang telinga bisa saja pecah gangguan telinga ya. Makanya dalam membersihkan telinga pakai cotton bud harus hati-hati. Yang keenam, kolesteatoma. Coba dibacakan yuk bareng-bareng. Coba Mas Ganes, baca Mas Ganes. Ini disebabkan oleh pertumbuhan jaringan kulit yang tidak gendang telinga atau ruang telinga bagian tengah. Pertumbuhan jaringan kulit ini dapat mengakibatkan jaringan dan tulang di sekitar telinga tengah mengalami kerusakan sehingga fungsi telinga berganggu. Terus mana itu terganggu ya? Oke, itu kolesteatoma. Kolesteatoma itu disebabkan oleh pertumbuhan jaringan kulit yang tidak normal dekat gendang telinga, atau istilahnya ada kayak tumbuh kayak semacam kutil itu ya di kulit tumbuh kutil tapi di dalam telinga. Nah, itu akan mengganggu pendengaran. Itu kolesteatoma namanya. Karena nomor 7, otosklerosis ya, dibacanya otosklerosis. Apa itu otosklerosis? Coba nomor 7 dibaca bareng-bareng ya. Ketika telinga suara, gendang telinga dan tulang pendengaran di dalam telinga bagian tengah akan bergetar untuk menciptakan impuls
atau rangsang pendengaran agar dapat dikirim ke otak. Ketika rangsangan tersebut disebut sampai ke otak, terjadilah terjadilah proses pendengaran, namun pada kondisi otosklerosis tulang-tulang pendengaran di dalam telinga tengah kaku dan tidak dapat bergerak dengan baik. Gangguan pada telinga ini dapat membuat penderitanya sulit mendengar dan sering mengalami telinga berdenging. Nah, itu namanya otosklerosis ya. Tadi contohnya. Ayo coba bacakan. Nah, Pak Guru mengeluarkan suara supaya kalian membacakan ya. Suaranya masuk ke telinga kalian, diproses ke otak, kalian membaca ya. Itu seperti itu ya, proses terjadinya otosklerosis. Nah, itu tidak bisa tadi rangsangannya tadi terganggu, rangsangan suaranya terganggu ya. Itu namanya otosklerosis. Nah, sekarang cara Mbak Vina dimatikan dulu dong. Mbak Vina dimatikan dulu dong suaranya. Vina dimatikan dulu dong suaranya. Mbak Vina suaranya dimatikan dulu. Oke, udah. Ya, di off kan dulu. Oke, sip. Cara memelihara kesehatan indera pendengaran ya. Cara meliharanya ada 6. Ya. Yang pertama, bersihkan telinga dengan benar ya, dibersihkan dengan benar. Saat membersihkan telinga ada baiknya untuk membersihkan pada bagian luar atau daun telinga saja. Ya, di daun telinga saja sini. Ya, jangan sampai ke dalam-dalam. Pasalnya, telinga memiliki kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri. Telinga kita sudah punya kemampuan membersihkan dirinya sendiri. Tuh ya, hebatnya di situ. Tuh, Allah menciptakan seperti itu ya. Adanya bulu-bulu halus dalam serta bentuknya yang bersudut mampu menjaga telinga dari masuknya kotoran yang berlebih. Ya. Ada bulu rambut di dalam telinga itu jangan diambil ya. Itu untuk menghalangi debu-debu masuk ya. Karena terlalu panjang mungkin dicabuti itu enggak. Ya jangan ya. Itu karena untuk menghindari debu masuk ke dalam telinga. Kemudian hindari cotton bud. Cotton bud itu ya harus dihindari, ini sarannya seperti itu. Kebiasaan yang sering dilakukan adalah membersihkan telinga dengan menggunakan cotton bud. Sayangnya aktivitas ini sebenarnya kurang baik untuk dilakukan. Karena apa? Karena membersihkan telinga dengan cotton bud bisa membuat kotoran telinga terdorong masuk ke dalam malah ya. Diambil dari luar, dikorek-korek malah bisa masuk ke dalam. Nah itu makanya hati-hati. Sehingga membuatnya semakin masuk ke dalam dan mengendap. Mengendap itu menjadi sarang di sini ya. Jadi kotoran tambah banyak di situ. Maka dari itu kamu hanya perlu membersihkan daun telinganya saja. Kemudian yang ketiga, hindari telinga dari suara keras ya. Misalnya pakai headset, keras banget suaranya. Ya itu bisa menyebabkan gendang telinganya rusak, bahkan bisa sampai robek atau pecah. Bahaya itu ya. Hindari penggunaan earphone. Nah, seperti tadi ini earphone ya. Earphone itu yang HP headset lah ya. Itu harus dihindari karena suaranya bisa langsung keras banget. Ya, itu. Kemudian jaga telinga agar tetap kering, dijaga supaya kering telinganya. Kemudian rutin periksa ke dokter ya kalau ada masalah telinganya mendenging atau seperti ada apa di dalam telinga ya harus laporan ke ayah ibumu supaya bisa langsung segera diperiksakan ke dokter. Nah itu. Yuk sekarang kita kerjakan coba nomor 1 ada yang sudah dikerjakan? Belum. Yuk kita kerjakan 1 sampai berapa sih ini ya? 10 ya? 10. Oke, 1 sampai 10. Coba tolong dibacakan nomor 1 dong. Bunyi yang dapat kita dengar adalah bunyi yang frekuensinya antara berapa sampai berapa. Di awal kemarin sudah ya. Bentar, Pak Guru ketik dulu nih halaman 53. Oke. Ini
Pak Guru share screen ya. Sebentar. Yuk, siapkan alat tulisnya. Kalaupun tidak cukup, nanti bisa di buku tulis IPA. Ya, mana ini? Oke, halaman 53, nomor 1. Nah, ini materi IPA cukup banyak, makanya hari ini hanya satu saja ya, tidak bisa digabung. Nanti pusing kalau digabung kamu ya, terlalu banyak materi. Halaman 53, nomor 1. Bunyi yang dapat kita dengar adalah bunyi yang frekuensinya antara berapa ya? 20 sampai 20.000 hertz, satuannya hertz. Hertz itu sama dengan getaran per detik. Getaran per detik. Nah, hertz ya, dibacanya hertz. Hertz itu getaran per detik. Sedetiknya ada 20 getaran yang bisa kita dengar sampai 20.000, cepat banget ya gitu. Getaran per detik. 20.000 getaran tiap detik, berarti cepatnya kayak apa ya bergetarnya ya. Nah, itu. Nomor 2, bagian telinga yang menangkap gelombang suara dan memberikan getaran pada tulang-tulang telinga. Bagian telinga yang mana itu? Menangkap gelombang suara. Bagian telinga bagian luar. Bagian telinga mana? Ada yang tahu? Gelombang daun telinga. Iya, betul. Bagian telinga yang terlihat sama kita, bagian luar, berarti daun telinga. Nah, daun telinga itu fungsinya menangkap gelombang suara. Contohnya di kelelawar. Kelelawar itu telinganya panjang karena fungsinya untuk menangkap suara yang tidak bisa manusia dengar. Tuh, makanya telinganya panjang. Nomor 3, di telinga terdapat alat keseimbangan tubuh. Di bagian mana? Alat keseimbangan tubuh di telinga itu pada pangkal 3 saluran tengah lingkaran. Berarti di telinga bagian dalam. Itu keseimbangan tubuh. Nah, nanti ada pertanyaan di LKS ya, ada pertanyaan kenapa kita bisa mual ketika naik mobil. Ya, itu nanti ada pertanyaan itu. Nanti kita bisa membahasnya. Sudah? Ya, belum. Ya, yang sudah bisa dilanjut. Ya. Oh, 1 apa, Pak? Oh, nomor 1 belum ya? Belum. Ya, tuh. Yang sudah nomor 4 ya, bagian telinga yang berhubungan dengan rongga mulut. Nah, tadi ada hubungan dengan rongga mulut. Ada yang masih ingat? Saluran apa namanya? Saluran apa ya? Bagian telinga yang berhubungan dengan rongga mulut itu namanya saluran eustachius. Saluran eustachius itu menghubungkan telinga dengan mulut. Saluran eustachius. Telinga tengah memiliki tulang-tulang pendengaran. Tulang pendengaran ada 3. Masih hafal apa saja tulang pendengaran? Tulang apa saja? Tulang martil, tulang landasan, satu lagi tulang. Ayo. Ada 3 tulang dalam tulang pendengaran. Tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi.
Tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi. Nah, kalau belum paham nanti bisa dibaca lagi ya. Membacanya tidak hanya sekali, harus berkali-kali supaya paham. Bagian dalam dari telinga. Nomor 6. Minyak serumen yang dihasilkan dari dinding saluran telinga, fungsinya untuk apa? Tadi, minyak membunuh apa? Serangga yang masuk. Membunuh serangga. Ya, membunuh serangga yang masuk. Yang ketiga apa? Yang ketiga belum. Oh, yang ketiga. Pangkal 3, saluran setengah lingkaran. Yuk agak cepat ya. Ini materinya banyak ini. Aku nomor 6, Pak. Yuk. Nomor 6, Pak. Nah, ada yang masih nomor 3. Yuk agak cepat nomor 3-nya. Yang nomor 6. Udah. Ya, sebentar. Pak Guru kecilin ya, biar bisa terlihat semua. Oke, coba. Nah, ini. Nomor 6 tadi minyak serumen fungsinya untuk membunuh serangga dan membasahi lubang telinga. Oh, nomor 6. Minyak serumen tujuannya untuk membunuh serangga ya. Kalau ada serangga masuk seperti lalat, seperti nyamuk, ya kayaknya nggak mungkin ya bisa masuk ya, kecuali kotor banget. Nah, makanya harus dibersihkan, sering dibersihkan ya telinganya. Yang membunuh serangga. Nomor 7. Pengapuran pada tulang pendengaran dapat menyebabkan gangguan indera pendengaran, yaitu tuli apa namanya? Pengapuran pada tulang. Tuli ya termasuknya. Tuli tadi ada tuli konduksi sama satu lagi tuli saraf. Nah, tuli yang mana? Tuli konduksi. Bukan tuli saraf ya. Kalau tuli saraf itu sarafnya yang terganggu. Atau kabel-kabelnya ada yang putus, ada yang bermasalah. Kabel-kabelnya, kabel menghubungkan telinga dengan otak. Itu ada kabel saraf namanya. Nomor 8, infeksi pada telinga dalam yang mengendalikan fungsi pendengaran dan menjaga keseimbangan tubuh. Namanya otitis interna. Membahas. Otitis interna. Membahasi, Bu. Nomor 9. Kita dapat mendengar suara dari sumber bunyi karena bergetarnya apa? Yang bergetar apa tadi? Yang selaput tipis di telinga bagian tengah? Gendang telinga. Gendang telinga, betul sekali. Gendang telinga ya, berupa selaput tipis yang ada di telinga bagian tengah. Itu bergetar ya, sehingga kita bisa mendengarkan bunyi. Getaran tersebut menggetarkan juga tiga tulang martil, landasan, sanggurdi. Nah, dari situ, dari getaran tadi juga menggetarkan saraf ada di koklea. Otitis interna. Nah, itu. Nomor 10. Lengkapi keterangan pada gambar. Nomor 10, yang gambar 1 menunjukkan gambar apa itu? Ya, daun telinga ya. Daun. Nomor 10 apa, Pak? Nomor 10, yang nomor 1-nya daun telinga. Yang nomor 2 dari gambar 2 itu menunjukkan apa itu? Nomor 2, gambar Gendang telinga.
Lubang telinga ya, atau saluran telinga. Lubang telinga atau saluran telinga sama. Yang ketiga, di gambar nomor 10 itu ada nomor 3 itu ya selaput tipis. Nah, itu tadi ya gendang telinga. Selaput tipisnya. Yang keempat, bagian dalam yang menghubungkan dengan saraf. Apa? Rumah apa itu? Siput, betul, karena bentuknya kayak rumah keong, ya, melungker-melungker. Rumah siput atau nama latinnya cochlea, namanya cochlea ya. Ya, rumah siput. Sudah belum? Belum. Ya, selesaikan dulu ya. Ya, yang sudah bisa dibuka halaman 64 yang sudah. Nah, kita belajar tentang fakta mengenai telinga. Ada apa saja itu faktanya? Halaman berapa Kak Guru? Halaman 64 yang sudah. Cochlea ya. Halaman 64 bagi yang sudah, bagi yang belum diselesaikan dulu. Sudah semua? Sudah. Yang lain sudah? Sudah ya. Sudah. Oke, Pak Guru stop sharing dulu. Buka halaman berapa Pak Guru? 64. Ketemu 64? Ya. Ada fakta mengenai telinga. Nah, telinga itu merupakan organ yang membantu kita untuk mendeteksi suara atau mengenali suara. Pada bagian ini Halaman berapa Guru? 64. Sudah ketemu 64? Ya, itu ya. Pada bagian ini telinga ya, gelombang suara yang telah ditangkap dikonversi atau dirubah menjadi saraf atau impuls saraf. Kemudian dikirim ke bagian otak. Nah, alat pendengaran bukan hanya sekedar media untuk mengenali suara saja, namun juga sebagai bentuk komunikasi dan interaksi untuk menikmati dunia di sekitar kita. Fakta tentang telinga manusia. Ada berapa itu faktanya? Ada 8. Ya, yang pertama, telinga tidak hanya esensial bagi manusia untuk mendengar. Ya, telinga itu tidak hanya penting, namun juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh supaya tidak jatuh ya. Itu di telinga bagian dalam. Ya. Telinga menciptakan keseimbangan dalam tubuh sehingga kita dapat berdiri dengan benar dan tidak jatuh. Ya, karena ada keseimbangan di telinga, seimbangnya di telinga. Telinga juga menjaga keseimbangan kepala yang dilakukan oleh vestibular telinga, ya, menjaga keseimbangan kepala. Terus fakta yang kedua, dalam kondisi yang normal, telinga manusia tidak pernah berhenti untuk mendengar, walaupun dalam kita tidur, ya, kita masih bisa menangkap suara, ya, masih bisa menangkap suara. Hanya saja otak kita yang mengacuhkannya, otak kita yang tidak merespon. Ya, telinga tetap mendengar, tapi otak kita kan tidak sadar, ya, waktu tidur tidak sadar, ya, itu sehingga kita seolah-olah tidak mendengar. Aslinya telinga itu selalu mendengar apa yang ada di suara sekitar kita, walaupun dalam keadaan tidur. Tuh, faktanya seperti itu. Kemudian fakta yang ketiga, kelenjar kulit itu terdapat pada saluran pendengaran kita menghasilkan cairan atau pelumas telinga yang berfungsi untuk melindungi dan membersihkan dari kotoran atau debu. Ya, adanya pelumas ya atau minyak di dalam telinga itu menyebabkan telinga bisa dapat membersihkan telinganya sendiri. Ya, Mbak Vina dimatikan dulu dong. Ya, dimatikan dulu ya. Ya. Kemudian yang keempat, telinga bisa membersihkan dirinya sendiri tadi ya, dengan minyak pelumas tadi. Kemudian rambut halus di telinga tidak bisa tumbuh. Rambut halus di dalam telinga itu mengirimkan gelombang suara ke otak. Ya.
Halo Mbak Vina, dimatikan dulu dong suaranya. Ya, Mbak Vina, matikan dulu, Mbak Vina. Mbak Viva, dimatikan tolong, dimatikan. Halo, oh ada Mbak Desta ya. Dimatikan dulu suaranya. Ayo, dimatikan dulu suaranya sudah. Ya. Rambut halus di dalam telinga itu tidak bisa tumbuh ya, seperti rambutnya Pak Guru ini yang di luar. Ya, cepat gondrong, nggak bisa seperti itu. Ya, di dalam telinga rambut halusnya tidak cepat tumbuh. Nanti kalau gondrong, rambut telinganya gondrong ke sini ya, tidak seperti itu, tidak bisa tumbuh. Kemudian yang keenam, mabuk perjalanan bukan karena masalah perut, ya, tapi karena masalah keseimbangan telinganya tadi, ya. Mual dan keinginan muntah saat dalam perjalanan itu yang mengocok perut ya, bukan semata karena masalah di perut kita. Dorongan untuk muntah diawali dengan bagian dalam telinga, ya, bagian dalam telinga ini karena guncangan mengganggu vestibular aparatus sebagai pusat keseimbangan ya. Di bagian dalam ya kalau kita bepergian ya, selalu kita lendean seperti ini ya, lendean, mobilnya bergetar, jadi pusing ya. Kalau pusing menimbulkan mual di perut. Nah, itu yang menyebabkan kalian mual dalam perjalanan. Itu ya. Makanya kalau di dalam perjalanan kamu diusahakan berdiri tegak, jangan lendean. Apalagi kepalanya nyentuh sama ini jok mobil ya, nanti pusing. Jadinya pusing nanti mual. Itu. Kemudian fakta yang ketujuh, sensasi aneh di telinga. Telinga kita terdiri dari berbagai jaringan dan tersalur dengan berbagai organ lain. Terhubung dengan organ lainnya, contohnya otak tadi. Saat keseimbangan udara dalam dan di luar tubuh tidak seimbang, seperti saat berada di ketinggian, ya kita dapat merasakan sensasi aneh di telinga seperti ledakan atau deringan kecil. Ya, contohnya kalau kita naik ke gunung, ya pada jarak tertentu, pada ketinggian tertentu, seperti ada mampet di sini. Ya, nah, itu karena perbedaan dari keseimbangan udara. Nah, itu. Apalagi kalau masuk ke dalam dasar laut, nah itu telinganya mesti nggak kuat, ya. Nomor 8, fungsi telinga menurun seiring usia, ya. Semakin tua usianya, fungsi telinga semakin berkurang. Makanya buyut, mbahmu ya yang masih hidup itu kalian harus menyadari kalau pendengarannya berkurang, jangan malah domei, jangan malah gentak lo apa orang ya, nggak boleh karena kita harus memaklumi semakin tua usia seseorang maka pendengaran semakin berkurang. Jangan menyalahkan kakek, buyut, mbah ya, mbah, nini apalagi ya, itu jangan sampai disalahkan. Lah apa orang krungu? Nah, kita harus memaklumi karena usia mereka sudah tua dan pendengarannya sudah mulai berkurang. Penurunan fungsi pendengaran akibat usia disebut dengan presbiakusis. Presbiakusis ya, faktor genetik berperan penting dalam seberapa cepat fungsi pendengaran mengalami penurunan. Nah, itu beberapa fakta tentang pendengaran ya. Nanti kalian bisa baca lagi. Yuk kita kerjakan lagi nomor 1. Ada yang sudah dikerjakan? Belum. Oke, yuk kita kerjakan bareng-bareng saja kalau kayak gitu. Coba dibacakan dong nomor 1. Telinga menciptakan keseimbangan dalam tubuh sehingga kita dapat apa? Halaman 64 ya, 64 nomor 1. Telinga menciptakan keseimbangan dalam tubuh sehingga kita dapat apa? Berdiri dengan benar dan tidak jatuh. Ya, keseimbangan ada di telinga. Ada di bagian 3 saluran setengah lingkaran. Nah, itu pusat keseimbangannya. Nomor 2, kelenjar kulit yang terdapat pada saluran pendengaran kita menghasilkan apa kelenjar kulitnya? Cairan atau pelumas?
Nah, itu ada cairan atau pelumas telinga itu dihasilkan di kelenjar kulit ya, di dalam telinga. Nah, kenapa telinga kita kalau kita jarinya dimasukkan dalam telinga itu selalu seperti ada minyaknya ya. Bukan karena ketetesan minyak goreng, bukan, karena kulit itu ada kelenjar minyak. Nah, di kulit manapun, contohnya di kulit pipi, itu ada kelenjar minyaknya, nah sehingga kita selalu wajahnya berminyak. Tuh. Sudah? Belum. Oh, belum. Mas Ganes sudah? Kipasan sumuk ya Mas Ganes ya? Ya, udah. Nomor 3. Kerusakan pada rambut-rambut halus di dalam telinga menyebabkan apa itu? Rambut halusnya rusak. Tuli ya. Karena gangguan dari pendengaran. Tuli ada 2, ada tuli. Tuli apa tadi? Tuli saraf sama tuli apa ayo? Tuli konduksi. Konduksi itu karena tulangnya misalnya ada pengapuran di tulang ketiga tulang pendengaran ya, landasan, tulang martil, landasan sanggurdi itu ada pengapuran. Nah, kalau tuli saraf, nah itu karena saraf pendengarannya terganggu. Misalnya putus sarafnya atau terganggu, nah tidak bekerja dengan baik, itu menjadi tuli saraf. Nomor 4, dorongan untuk muntah saat perjalanan atau mabok perjalanan diawali dari bagian dalam telinga. Karena apa? Karena guncangan mengganggu vestibular apparatus sebagai pusat keseimbangan. Nah ini ya, kenapa kita mabuk perjalanan? Karena ada getaran ya yang membuat pusat keseimbangannya itu menjadi tidak stabil atau guncangan yang mengganggu vestibular apparatus namanya. Vestibular apparatus, pusat keseimbangannya terganggu. Naik komedi putar juga sama ya, karena kepala kita berguncang terlalu banyak, makanya setelah kita naik komedi putar, kita turun langsung keliengan ya, seperti mabok. Penurunan fungsi pendengaran akibat usia ya, misalnya kakek, nenek itu pendengarannya mulai berkurang. Nah, kita harus memaklumi ya, jangan sampai malah membentak-bentak. Itu disebut dengan apa namanya tadi? Presbiakusis. Namanya presbiakusis. Itu penurunan fungsi pendengaran akibat usia. Presbiakusis. Sudah? Belum. Belum. Ya, yang belum diselesaikan dulu. Yang belum selesaikan dulu. Sudah. Sudah semuanya? Mbak Ara sudah? Sudah. Sudah ya? Oke. Sudah. Oke, kalau sudah Pak Guru stop sharing dulu. Belum. Oh, belum? Siapa yang belum? Yang belum siapa? Aku sudah. Yang belum Mas Bagus ya? Mas Bagus Arya udah belum? Nomor 5 belum. Oh ya, Pak Guru share screen lagi ya. Tinggal sedikit lagi. Sebentar. Pak Guru share screen lagi. Sudah terlihat?
Ya, itu namanya presbyakusis nomor 5. Nah, nanti kalian bisa membaca lagi ya, kalau belum bisa baca lagi, ataupun sudah ya, ataupun bisa melihat video dari YouTube tadi ya, tentang bagian-bagian telinga. Tuh. Oke, kita IPA di tema 1, subtema yang kedua, alhamdulillah sudah selesai tentang bagian-bagian alat dari pendengaran kita. Ya, oke. Oke, Pak Guru mau tanya nih, dari tadi kalian belajar apa sama Pak Guru? Bagian-bagian telinga. Nah, ada berapa bagiannya? Kayak kucing. Ada berapa bagian-bagian telinga? Ada 3. Nah, 3 metal seperti ini ya. Yang pertama telinga bagian luar. Yang kedua telinga bagian tengah. Yang ketiga telinga bagian dalam. Ya, telinga bagian luar ada 3. Telinga bagian luar ada 3. Apa saja ya? Daun telinga, ya, terus lubangnya telinga, ya. Terus yang ketiga kelenjar minyak, telinga bagian luar. Telinga bagian tengah ada 3 juga, apa saja? Gendang telinga, yang kedua tulang pendengaran, ya. Yang ketiga ada saluran yang menghubungkan telinga dengan mulut, apa? Kius. Ya, yang ketiga. Tulang pendengaran ada 3. Apa aja tadi tulang pendengaran? Tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi. Ya, tulang pendengaran ada 3. Bagian dalam telinga ada 4. Yang pertama rumah, siput atau koklea. Yang kedua tingkap jorong. Yang ketiga tingkap bundar. Yang keempat 3 saluran setengah lingkaran. Ya. Nah, yang Pak Guru tanyakan lagi, satu lagi coba. Bagian telinga mana yang menjadi alat keseimbangan? Ayo Mbak Desta, bisa jawab enggak? Halo, yang bisa jawab siapa? Bagian telinga yang menjadi pusat keseimbangan. Bagian mana? Otitis interna. Oh, itu penyakitnya. Bagian telinga yang menjadi pusat keseimbangan itu saluran setengah lingkaran, ya, di bagian dalam sana. Pusat keseimbangan, ya. Kita juga tadi belajar tentang cara kerja pendengaran. Kita juga tadi belajar tentang gangguan dari indera pendengaran dan cara memelihara kesehatan indera pendengaran. Nah, itu ya, kita belajar itu. Oke, ya, nanti kalian bisa baca lagi ya, bisa kerjakan soal latihannya. Halo, Mbak Vinta, dimatikan dulu dong. Dimatikan dulu. Ya, oke, ya. Nanti kalian bisa membaca lagi ya LKS-nya supaya lebih jelas dan juga bisa membuka video YouTube tentang bagian-bagian dari telinga. Nah, oke, untuk mengakhiri kegiatan kali ini kita nyanyi bersama dulu lagu daerah. Nyanyi Gundul-Gundul Pacul. Hafal kan ya Gundul-Gundul Pacul? Ya, yuk nyanyi bareng-bareng yuk. Nyalakan semua. Yuk, 1, 2, 3. Gundul, gundul, pacul, Kelengan, dewa bulbul, kemelengan, kemelengan, lempang, waktu
salatar. Bakul glempang segane dadi salatar. Nah, itu ya. Selatar jadi belarang-belarang ke Salatar. dia bukan sarangan ya. Ya, oke, itu nyanyi daerah ya, lagu daerah supaya kita cinta terhadap lagu daerah kita ya, khusus Jawa Tengah. Oke, sebelum pelajaran diakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Mas Nizam tuh udah ngacung duluan. Yuk, Mas Nizam. Oke, siap, gerak, berdoa, mulai. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah selesai pelajaran IPA untuk tema 1, subtema yang kedua tentang alat pendengaran kita ya. Semoga dengan pelajaran ini kita bisa mencegah terjadinya penyakit yang ada pada telinga ya, bisa mencegah terjadinya penyakit tadi ya. Oke, sampai ketemu di hari besok Kamis pelajaran PCOK sama agama ya. Kita ketemu lagi hari Jumat untuk pelajarannya nanti DWA-kan seperti biasa ya, ya, apa olahraga belum ada LKS-nya, nanti menyusul ya. Belum ada LKS-nya, nanti menyusul. Untuk agama ada ya, ada LKS-nya. Ya, nanti hari Kamis saya belajar PJOK sama agama. Hari Jumatnya nanti kita informasi ada di WA group ya. Sampai ketemu lagi hari Jumat. Tetap semangat belajar dan juga patuhi protokol kesehatan yang ada. Terima kasih sama-sama. Yo, assalamualaikum. Terima kasih Pak Guru. Ya, kerjakan tugasnya nanti Pak Guru saya. Kerjakan tugasnya ya, nanti Pak Guru sharekan linknya.